Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman kelas 5, seperti biasa, sebelum memulai sentra kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya Arhamar Rahimin. Amin. Teman-teman, pekan ini kita masih membahas temanya itu tentang sinar matahari ya. Topiknya kita masih membahas tentang tata surya. Hanya saja babnya minggu ini kita membahas tentang galaksi ya. Siapa di sini yang masih ingat apa itu galaksi? Di pekan lalu kita sudah pernah bahas ya. Oke, Ibu ingatkan ya. Galaksi adalah sekelompok bintang debu antariksa, gas, dan materi gelap yang luas dan ditahan oleh gaya gravitasi ya. Galaksi berisi jutaan bahkan miliaran bintang ya. Contoh galaksi itu yang pekan lalu Ibu sudah ada bahas ya, ada dua, yaitu galaksi Bima Sakti dan galaksi Andromeda ya. Nah, galaksi ini berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu galaxias ya. Jadi dia menggunakan huruf X ya di tengahnya ya. Galaxias ini yang berarti yaitu sesuatu yang menyerupai susu ya, atau lingkaran susu. Nah, untuk mengetahui gambaran lengkap mengenai jenis galaksi berdasarkan dari bentuknya bisa didapatkan dalam sistem klasifikasi Hubble ya teman-teman ya. Sistem klasifikasi Hubble merupakan sistem pengklasifikasian morfologi pada galaksi ya. Karena bentuknya yang menyerupai garpu tala, sistem pengklasifikasian ini juga sering disebut garpu tala Hubble ya. Nah, maksud dari kata morfologi di sini kalau teman-teman bingung, maksudnya itu adalah suatu sistem yang digunakan oleh para astronom untuk membagi galaksi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan bentuknya ya. Nah, penemunya itu Edwin Hubble ya. Nanti untuk lebih jelasnya tentang penemunya dan tahun berapa ditemukan akan dibahas di Sentra Sosial Budaya bersama Ibu Hana ya. Nah, galaksi itu juga dapat dikelompokkan menjadi 4 ya berdasarkan bentuk umumnya ya, yaitu yang pertama galaksi eliptis, yang kedua galaksi spiral, yang ketiga galaksi lentikular, yang keempat galaksi tak beraturan ya. Untuk galaksi eliptis, galaksi spiral, dan galaksi lentikular ini termasuk ke dalam sistem klasifikasi Hubble ya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman ya. Yang pertama, galaksi eliptis ya. Nah, galaksi ini adalah galaksi yang cahayanya berbentuk elips atau oval. Jadi kalau teman-teman bingung, seperti apa sih Bu bentuk elips itu? Nah, kalau teman-teman pernah lihat bentuk obat kapsul, nah seperti itu ya bentuk elips ya. Nah, galaksi ini terletak di sebelah kiri ya kalau dilihatnya dari diagram garpu tala Hubble ya. Nah, yang kedua adalah galaksi spiral ya. Galaksi spiral ini adalah galaksi yang cahayanya berbentuk cakram ya. Nah, galaksi ini juga terletak di sebelah kanan diagram garpu tala Hubble ya. Nah, yang ketiga adalah galaksi lentikular ya. Galaksi ini berada di tengah-tengah garpu tala Hubble ya. Tepatnya itu pada titik di mana kedua lengan spiral bertemu dengan cabang eliptis yang dikenal dengan nama lentikular ya. Dan yang keempat, yang di luar dari sistem klasifikasi Hubble, yaitu galaksi tak beraturan ya. Galaksi ini biasanya disebabkan karena gangguan oleh tarikan gravitasi galaksi tetangga ya. Adapun beberapa contoh macam-macam galaksi ya.
Galaksi Bima Sakti, Galaksi Andromeda, Galaksi Ursa Mayor, Galaksi Black Eye, Galaksi Pusaran Air, Galaksi Magellan, Galaksi Roda Biru, Galaksi Sombrero, Galaksi Dolar Perak, Galaksi Centaurus, Galaksi Cartwheel, dan Galaksi Messier 81. Ya, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman ya. Nah, siapa yang masih ingat Galaksi Bima Sakti itu termasuk galaksi terbesar keberapa? Iya, betul sekali. Galaksi Bima Sakti termasuk galaksi terbesar nomor 2 di alam semesta ya. Dan planet kita, planet bumi, tempat tinggalnya makhluk hidup, itu berada di dalam galaksi Bima Sakti ya. Jadi susunan tata surya kita tepat berada di galaksi Bima Sakti ya. Galaksi Bima Sakti juga berbentuk spiral ya. Galaksi Bima Sakti ini juga sering disebut sebagai galaksi Milky Way ya. Nah, maksudnya dia bentuknya itu seperti jalan susu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, yang kedua adalah galaksi Andromeda. Siapa yang masih ingat? Galaksi terbesar di alam semesta. Iya, betul sekali. Galaksi Andromeda adalah galaksi yang terbesar yang berada di alam semesta ya. Nah, galaksi Andromeda ini juga sering disebut sebagai galaksi Andromeda Nebula ya. Galaksi ini juga sama seperti galaksi Bima Sakti, berbentuk spiral ya. Dan galaksi ini bisa diamati dari bumi dengan mata secara langsung ya, tanpa butuh alat bantu ya. Nah, biasanya itu bentuknya itu seperti kabut ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari planet bumi, bentuknya seperti kabut, dan bisa dilihat itu sekitar dari bulan September sampai November ya. Jadi dari bulan September, Oktober, dan November kita bisa melihat secara langsung galaksi Andromeda ini ya, walaupun bentuknya seperti kabut. Dan galaksi Andromeda ini merupakan galaksi yang terdekat dengan galaksi Bima Sakti ya. Galaksi Andromeda ini juga terkenal karena memiliki banyak lubang hitam atau black hole ya. Pekan lalu kita sudah membahas tentang black hole ya. Oke. Galaksi berikutnya adalah galaksi Ursa Mayor ya. Galaksi ini sering disebut sebagai galaksi beruang besar ya, karena bentuknya seperti beruang yang besar. Nah, galaksi ini juga sering dijadikan patokan saat berlayar di malam hari. Biasa digunakan oleh para nelayan ya teman-teman ya. Nah, galaksi berikutnya adalah galaksi Black Eye ya. Nah, galaksi ini juga bentuknya sama ya, yaitu berbentuk spiral ya. Dan galaksi ini seperti sebuah mata berwarna hitam ya. Makanya disebut galaksi Black Eye ya. Karena Black Eye itu bahasa Inggrisnya ya, artinya mata hitam. Black Eye ya teman-teman ya. Galaksi Pusaran Air ya. Galaksi ini merupakan galaksi yang mudah ditemukan oleh astronom ya, dan memiliki bentuk yang tidak teratur seperti pusaran air ya, terlihatnya seperti pusaran air ya. Galaksi berikutnya adalah galaksi Magellan ya. Nah, galaksi ini sering disebut dengan nama awan Magellan ya. Galaksi Magellan ini dia tuh mengorbit pada satelitnya galaksi Bima Sakti ya. Nah, galaksi Magellan itu terbagi menjadi dua, yaitu awan Magellan besar dan awan Magellan kecil ya. Yang berikutnya adalah galaksi Roda Biru ya. Galaksi ini namanya sama bentuknya sama ya, yaitu seperti roda biru ya. Nah, ukuran galaksi ini kecil dan bentuknya juga spiral ya. Galaksi berikutnya adalah galaksi Sombrero ya. Galaksi ini bentuknya itu juga spiral ya.
dan lingkaran luarnya terlihat besar seperti topi sombrero ya. Nah, topi sombrero ini apa sih, Bu? Nah, topi sombrero ini adalah topi yang merupakan ciri khasnya topi masyarakat Meksiko ya, negara Meksiko ya. Dia besar. Nah, itu yang disebut sebagai topi sombrero ya. Nah, galaksi berikutnya adalah galaksi dolar perak ya. Galaksi ini juga sering disebut sebagai galaksi silver coin ya. Jadi dia seperti uang koin kita ya, yang warnanya itu silver ya. Jadi seperti uang perak kita ya teman-teman ya, warnanya ya. Dan galaksi ini juga memiliki bentuk yang sama, yaitu bentuknya spiral ya. Dan letaknya ini jauh dari planet bumi, sehingga galaksi ini tidak terlalu terlihat ya dari planet bumi ya teman-teman ya. Galaksi berikutnya adalah galaksi Centaurus ya. Nah, galaksi ini biasa dikenal dengan nama galaksi NGC ya. Nah, galaksi ini berada dekat dengan bumi ya. Galaksi ini biasanya itu hanya terlihat di lintang utara dan belahan bumi bagian selatan ya teman-teman ya. Jadi di dua titik sini aja ya dia terlihat dari planet bumi ya. Galaksi berikutnya adalah galaksi Cartwheel ya. Nah, dia bahasa Inggris ya teman-teman ya. Nah, berdasarkan penelitian, galaksi ini sering disebut sebagai galaksi yang paling rumit ya, paling susah ya. Nah, galaksi ini memiliki ukuran yang lebih besar daripada galaksi kita ya. Galaksi Bima Sakti, dia lebih besar ya. Nah, tapi dia tidak lebih besar daripada galaksi Andromeda ya teman-teman ya. Nah, tapi karena dia rumit, jadi masih diteliti ya. Belum datanya itu seakurat galaksi-galaksi yang lain ya, terutama galaksi Bima Sakti ya teman-teman ya. Nah, berikutnya adalah galaksi Messier 81 ya. Nah, galaksi ini juga merupakan galaksi yang bentuknya spiral dan paling sering ditemukan oleh astronom amatir ya. Maksudnya astronom amatir itu adalah astronom pemula ya. Astronom itu adalah orang yang mempelajari tentang ilmu astronomi ya teman-teman ya. Nah, galaksi ini sering disebut sebagai galaksi Bode ya. Oke, nah Ibu harap dari sini teman-teman sudah mulai memahami materi yang Ibu berikan. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan pada saat recalling atau minta bantuan kedua orang tuanya atau pendampingnya untuk menghubungi Ibu ya. Insya Allah akan Ibu jawab. Atau teman-teman bisa juga memutar ulang kembali video materi Ibu ya. Oke, pesan Ibu seperti biasa teman-teman, pastikan teman-teman menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, pastikan di rumah saja. Jika ingin keluar rumah, pastikan teman-teman membawa hand sanitizer, menggunakan masker dan face shield ya. Ibu akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah, dan Ibu tutup dengan kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, walhamdulillahi rabbil alamin. Oke teman-teman, sampai ketemu di Sentra Sains berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.